Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Verlia Putri Mandiri dengan NPM B1A022183. Di sini saya akan membuat tugas audio visual mengenai tugas Pilbas Hukum Perbandingan Perdata yang diampu oleh Bapak Dimas Dwi Arso SHMH dan Bapak Editya Warman SHMH. Sumber buku yang saya gunakan adalah buku milik R. Suroso SH yang berjudul Perbandingan Hukum Perdata. Saya mengambil pembahasan pada bab 10, yaitu mengenai perbandingan sistem hukum Inggris dengan sistem hukum Romawi Jerman, dengan dibagi menjadi 4 pembahasan, yaitu adanya pendahuluan, pengertian mengenai sistem hukum Inggris, dan sistem hukum Romawi Jerman. Pendahuluan pada bab 10 ini membahas mengenai perbandingan antara sistem hukum Inggris dan sistem hukum Romawi Jerman. Dalam pendahuluan, dijelaskan bahwa perbandingan hukum umum melibatkan analisis karakteristik dan atau lebih sistem hukum dari berbagai negara, mencakup sejarah, struktur, konsepsi, dan sumber hukumnya. Buku ini memfokuskan pada perbandingan sistem hukum Inggris dan hukum Romawi Jerman karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun lokasinya berdekatan dan pernah dijajah oleh Romawi, perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh perjalanan sejarah yang berbeda. Sebelum membahas secara lebih rinci, pentingnya untuk memahami sistem dan perbedaan global antara kedua sistem hukum tersebut. B. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu tatanan yang teratur dan serasi, terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan membentuk satu ketentuan utuh menurut Prof. Subekti. Sistem merupakan susunan teratur yang tersusun berdasarkan rencana, di mana tidak boleh terjadi pertentangan yang tumpang tindih antara bagian-bagian. Dalam konteks hukum, sistem hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang terdiri dari peraturan, asas, dan pengertian hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. B. Selanjutnya, sebagai contoh, dalam hukum perdata, sistem hukum mengatur kehidupan manusia sejak lahir hingga meninggal, mencakup pembentukan keluarga, pengelolaan kekuasaan, dan pewarisan. Aturan-aturan tersebut saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang mengatur hubungan keperdataan antar individu. Oleh karena itu, ketika melakukan perbandingan sistem hukum, aspek yang harus dibandingkan meliputi sejarah, penyebaran, konsepsi, struktur, dan sumber hukum dari sistem hukum yang dibandingkan. Hal ini penting untuk memahami perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang berbeda. C. Sistem hukum Inggris. Sistem hukum Inggris juga dikenal sebagai sistem Anglo-Saxon atau common law, berkembang sejak abad ke-9 ke-11 yang menjadi dasar hukum di Amerika Utara, Australia, dan negara-negara persemakmuran Inggris. Sumber hukumnya meliputi putusan hakim, kebiasaan peraturan tertulis, dan peraturan administrasi negara. Putusan hakim memegang peran penting dalam membentuk prinsip dan kaidah hukum yang mengikat, sementara hakim memiliki wewenang luas untuk menafsirkan hukum dan menciptakan prinsip hukum baru berdasarkan doktrin. Sistem ini sering disebut sebagai case law karena banyak prinsip hukum yang berasal dari putusan hakim. Struktur hukum Inggris dibagi menjadi dua hukum publik, yaitu menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mirip dengan sistem Romawi Jerman, tetapi hukum privat dalam sistem Inggris lebih fokus pada kaidah-kaidah seperti hak milik, hukum perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang tersebar dalam peraturan tertulis, putusan hakim, dan kebiasaan. Perbedaan utama terletak pada peran hakim yang tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga membentuk tata kehidupan masyarakat secara melalui putusannya. D.
Sistem hukum Romawi Jerman. Sistem hukum Romawi Jerman atau dikenal sebagai civil law berasal dari kodifikasi hukum pada masa Kekaisaran Romawi di bawah Kaisar Justianus yang kemudian disebut Corpus Juris Civilis. Prinsip-prinsip dalam Corpus Juris Civilis menjadi dasar kodifikasi hukum di negara-negara Eropa kontinental seperti Jerman, Belanda, dan Prancis, serta mempengaruhi sistem hukum di Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia. Sistem ini menekankan kepastian hukum melalui peraturan tertulis yang sistematis, di mana hakim berperan menetapkan dan menafsirkan hukum tanpa menciptakan hukum baru. Sumber hukumnya adalah undang-undang, diikuti oleh peraturan administrasi dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Sistem hukum Romawi Jerman ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur antara hubungan antar negara dan masyarakat, mencakup hukum tata negara, administrasi negara, dan hukum pidana. Sementara hukum privat mengatur hubungan antar individu, termasuk hukum sipil, hukum dagang. Namun, batas antar hukum publik dan hukum privat semakin kabur, sehingga perkembangan dalam peradabannya meningkatkan campur tangan negara dalam bidang yang sebelumnya bersifat privat, seperti perdagangan dan perjanjian, serta munculnya kepentingan umum dalam bidang seperti agraria dan perburuhan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas audiovisual ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.